Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kepala sekolah SD Negeri 1 Sumbersari yang saya hormati, Bapak Ibu guru SD Negeri Sumbersari yang hadir yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah bahwasanya pada pagi menjelang saya ini kita masih bisa berjumpa dalam acara webinar yaitu penyampaian materi SEM yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Bambang Sukali. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 1 kepada Ibu Yuli, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Sumbersari, yang saya banggakan Bapak Bambang yang selaku yang melaksanakan PKG pada hari ini merasakan seminar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua berkumpul di ruangan ini guna melaksanakan seminar PKG. Semoga berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam mari kita aturkan junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan barokah dan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan seminar atau webinar yang dilakukan oleh Pak Bambang. PKG-nya yang berjalan selama 3 bulan ini. Semoga semuanya dengan hasil yang memuaskan dan nanti bisa diimplementasikan ke sekolah kita dengan cara tombel. Nah, marilah kita nanti bersama-sama membuat tombel dan belajar bersama-sama untuk melaksanakan hasil apa-apa yang didapatkan oleh Pak Bambang Sukali semasa 3 bulan ini. Nanti bisa ditularkan ke kita semua dan ilmunya dibagi ke semua guru. Marilah kita support dan berikan dorongan kepada Pak Bambang Sukali dan nanti bisa diimplementasikan ke anak-anak kita, anak didik kita semua. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Bambang untuk sudah melaksanakan atas nama SD Negeri 1 Sumbersari ini melalui webinar PKG. Hanya itu ucapan terima kasih saya. Pesan saya nanti guru-guru kita dapat mendapatkan ilmu dan bermanfaat bagi anak didik kita. Hanya itu saja dari sambutan dari saya. Akhir kalam saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD 1 Sumbersari. Selanjutnya yaitu materi inti, penyampaian materi yang berjudul materi SEM yang akan disampaikan oleh guru olahraga yaitu Bapak Bambang Sukali. Kepada yang terhormat Sukali, waktu kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD 1 Sumbersari, Ibu Juliati SPD SD yang saya hormati, Bapak Guru SDN 1 Sumbersari yang saya hormati, Ibu Guru, staf, dan tenaga kependidikan SD 1 Sumbersari yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita diberi nikmat kesehatan jasmani dan rohani, diberi nikmat kesempatan untuk berkumpul menjalankan tugas di SD 1 Sumbersari ini, dan tak kalah penting kepada anak-anak semuanya yang telah mendukung saya sebagai guru olahraga dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pagi ini saya akan paparkan tentang model pembelajaran, yaitu model pembelajaran. Sebelum itu saya perkenalan dulu dalam rencana tindak lanjut RTL yang saya ikuti di program PKG Sumatera Selatan yang diadakan oleh BGB Sumatera Selatan. Yang pertama yaitu Bambang Subali. Saya adalah peserta diseminasi PKG Pejok Kabupaten Musirawas kelas 10, Bapak Ibu. Kelas 10 beranggotakan ada 14 peserta dan 1 fasilitator, yaitu Bapak Angga Saputra. Yang selanjutnya adalah materi yang akan saya sampaikan dengan judul Implementasi Sport Education Model atau SEM dalam pembelajaran passing bawah bola voli. Nah, mengapa saya ambil di pembelajaran bola voli ini, Bapak Ibu? Karena kurang minatnya anak-anak di olahraga bola voli ini. Jadi saya ambil supaya bagaimana pembelajaran bola voli yang diikuti oleh anak-anak ini, supaya nantinya anak ini akan terampil dan bisa melaksanakan passing bawah terutama dalam pembelajaran bola voli ini. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan, mengapa harus SEM? Yaitu SEM tadi adalah Sport Education Model. Yang pertama adalah pembelajaran olahraga seringkali monoton dan kurang menarik. Ini mengapanya? Terus yang kedua, SEM menawarkan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan menyenangkan. Yang ketiga, SEM dapat meningkatkan keterampilan motorik, sosial, kognitif siswa. Yang pertama, dari uraian pertama tadi, pembelajaran olahraga yang sering menonton, maksudnya Bu, biasanya kalau begitu olahraga, anak-anak ini sekali bola, terus hanya passing-passing, tidak ada model-model pembelajaran yang lain. Nah, makanya saya ambil di Sport Education Model ini. Terus sekarang selanjutnya adalah ada anak-anak itu yang senang berolahraga dan ada yang kurang senang berolahraga. Yang pertama itu adalah anak yang tepuk jidat. Kalau mulai menggunakan bola besar, anak-anak ini banyak sekali yang kurang hobi. Oh, kok pakai bola voli, tangannya sakit dan macam sebagainya. Ini Ibu. Terus catatan di sini adalah kita sering menemukan bahwa pembelajaran olahraga khususnya bola voli kurang menarik
Nah, makanya model pembelajaran monoton dan kurang bervariasi. SEM hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan sport education model, pembelajaran olahraga hanya sekedar melakukan gerakan, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Jadi kalau pembelajaran yang lebih bermakna itu berarti antara guru dan siswa itu terjadi komunikasi olahraga yang tidak berpusat pada guru. Jadi semuanya nanti pelajaran itu berpusat pada anak. Jadi kita tidak ada sistem komando lagi. Biasanya sekarang kan ke guru-guru itu sistem komando. Karena apa? Karena kita masih di kelas A, B, C. Nah, kalau misalkan di fase B, fase C itu anak-anak sudah mengerti. Tapi kalau sudah fase A, anak yang kurang mengerti. Nah, sekarang karena keadaan masih ngantuk ini kayaknya, sekarang akan saya kasih ice breaking Bapak Ibu ya. Jadi nanti satu Bapak Sarwin, Bu Sumiati, Pak Eko, kelompok pertama, terus nanti Ibu Dea, Bu Sutase, Bu Karsilah SBD MPD, itu nanti kelompok yang kedua. Nah, ini akan saya bagikan kertasnya. Nanti dituliskan ya Pak. Di sini siapkan penanya. Kelompok pertama ini nanti ada pertanyaannya mengapa? Mengapa kelompok yang satu ini? Mengapa? Nanti jawab kan mengapa berarti ada jawaban. Jawabannya bahasa Inggris apa aja? Mengapa? Nah, mengapa? Yang di sini yang dengan kata-kata menjawab berarti apa? Karena. Iya. Bu Mesri masih pintar-pintar. Yang di sini menjawab tentang karena. Pertanyaan karena. Yang di sana mengapa? Di sini karena. Karena apa? Dituliskan. Boleh. Dengan waktu setengah menit. Silakan Bapak Ibu. Mengapa? Ajukan pertanyaan mengapa. Pertanyaan apa saja. Yang sini yang menjawab karena. Silakan. Sudah? Ya, kayak ujian PTN ya. Sudah Pak Sarwin? Sudah. Nah, sekarang Pak Sarwin yang mau nanya, sekarang yang jawab Bu Sutarse ya. Tolong Pak Sarwin dibacakan. Mengapa SEM diadakan? Mengapa SEM diadakan? Bu Tarse jawab. Ininya Bu, dijawab ini. Enggak, pokoknya ini dijawab. Karena SEM itu biar tidak menonton. Karena SEM itu tidak menonton. Menjawab. Karena berarti menjawab toh. Ya, Bu Sumiati. Mengapa olahraga bola voli kurang menarik bagi siswa? Mbak Dea, jawab Pak. Karena saya menarik. Ya Pak Eko, mengapa? Mengapa ada anak yang memukul jidat karena diajak main voli? Ada anak yang memukul jidat karena diajak main voli, bukan sila yang jawab. Jawaban yang ditulis bukan sila ya. Karena siswa tidak suka main voli. Wah.
Untuk apa materinya di sini ya. Coba kalau misalkan mengapa ada anak menangis di sini, jawab karena makan bola. Jadi ini adalah ice breaking ya Bu ya. Nah, jadi biar semangat lagi. Selanjutnya Bapak Ibu, ini latar belakang. Latar belakang ini berdasarkan asesmen diagnostik kelas 6 ini di tahun 2024 sebagai besar belum mengetahui dan mengerti tentang permainan bola voli, sehingga perlu adanya pembelajaran yang memperseptifkan mulai dari materi yang sederhana melalui permainan yang dimodifikasi. Jadi intinya Ibu, SEM ini memodifikasi supaya anak itu senang dengan pelajaran yang kita sajikan. Jadi bukan hanya di pelajaran pejok saja, bisa dilakukan di pelajaran yang lain. Terus yang kedua adalah kepemimpinan siswa yang perlu dikembangkan melalui program yang berpihak kepada peserta didik untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila atau suara pilihan dan kepemilihan. Dimunculkan melalui permainan SEM dengan berbagai peran yang dipilih oleh murid sesuai minat, bakat, dan kebutuhan anak-anak. Jadi yang seperti kemarin itu saya sampaikan ke anak-anak pada waktu saya ambil video itu Bu, itulah salah satunya materi SEM. Terus latar belakang yang lain adalah karena SD 1 Sumbersari memiliki aset utama ini yang mendukung. Jadi dalam modal manusia, yaitu di situ ada kepala sekolah, guru, serta tenaga pendidikan yang menjadi fasilitator dalam program ini. Yang selanjutnya adalah karena SD 1 Sumbersari memiliki aset utama dalam modal fisik berupa lapangan dan perlengkapan di dalamnya sebagai sumber pelajaran. Jadi kita sudah sebenarnya lapangan sudah ada, bangunan-bangunan, alat-alat, dan sumber bahan yang ada. Selanjutnya adalah tujuan program. Tujuan program ini adalah menumbuhkan karakter siswa. Yang pertama adalah disiplin. Disiplin jelas anak-anak yang pertama itu untuk berhasil itu harus disiplin. Yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini sebagai pelajar atau murid atau siswa, dia akan bertanggung jawab sesuai fasilitasnya masing-masing. Kalau misalkan dia dikasih PR atau disuruh melakukan sesuatu pekerjaan, dia harus bertanggung jawab dan harus melakukannya. Mandiri, jadi tanpa ada perintah atau komando dari siapapun, dari guru, dari orang tua, dia sudah bisa melakukan yang terbaik. Terus kerjasama, karena tentunya kerjasama ini banyak harus kita tumbuhkan. Kalau kerjasama sudah tumbuh, mudah-mudahan akan timbul kemandirian karena timbulnya akan disiplin. Terus semangat juang dan sopan santun. Kalau belum berhasil sekali, ya 2 kali, 3 kali, akhirnya nanti akan ada hasil yang terbaik. Terus menumbuhkan sopan santun. Nah, karena sekarang ini Bapak Ibu, sopan santun ini kayaknya sudah tipis di kalangan siswa. Nah, kalau kita tidak banyak kita paparkan, kalau kita ajarkan tentang sopan santun ini, karena semuanya itu sudah dengan teknologi, ya akan sirna. Akhirnya peradaban dunia ini akan selesai, tidak ada gunanya. Terus selanjutnya adalah
capaian langkah-langkah hasil yang diharapkan. Yang pertama adalah capaian, yaitu siswa yang disiplin, tanggung jawab, mandiri, kerjasama, semangat, juang, dan sopan santun. Itu tujuan daripada diadakannya pembelajaran SEM tersebut, Sport Education Model. Langkah-langkahnya adalah membuat bagian sesuatu sesuai dengan suara pilihan dan kepemilikan murid. Hasil yang diharapkan tentunya terbentuknya siswa yang disiplin, tanggung jawab, mandiri, kerjasama, semangat juang, dan sopan santun, dan tidak akan meninggalkan adab. Selanjutnya Bapak Ibu, struktur dan komunitas belajar. Yang pertama adalah struktur program. Struktur program interkurikuler dengan target kelas 6 yang dilaksanakan 2 kali pertemuan yang berdurasi 2 jam pelajaran. Yang kedua, kegiatan awal dimulai dengan berdiskusi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Ini struktur programnya. Terus, mitra dalam komunikasi belajar. Yang pertama adalah kepala sekolah, guru, dan murid. Yang kedua, guru PAI mengembangkan keterampilan murid dan membuat poster. Ketiga, guru kelas mengembangkan keterampilan murid dalam membuat zel-zel atau ice breaking. Nah, jadi gambaran selintasnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi antara program dan komunitas belajar itu akan kita buat selanjutnya. Terus selanjutnya adalah pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama adalah modal manusia, tenaga pendidikan, guru, siswa yang mendukung program olahraga menyenangkan dengan SEM, Sport Education Model. Yang kedua, model fisik, sarana, lapangan kelas, dan sarana pendukung lainnya. Yang ketiga, modal finansial. Finansial itu ya jelas kita ada dana APBN dan APBD, yaitu dana BOS dan dana komite sekolah. Yang keempat, model lingkungan atau alam, memanfaatkan lahan dan barang-barang yang tersedia di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, modal sosial komunitas belajar. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, yang digaungkan itu adalah komunitas belajar, yaitu Kombel. Setiap sekolah atau satuan pendidikan itu sebenarnya sudah ada kombelnya. Tetapi sekarang ini kita sebenarnya sudah ada kerjasama seperti di Kombel, tapi wadahnya kita belum ada. Nah, nanti setelah ini kita buat Kombel SD 1 Sumbersari. Selanjutnya adalah modal agama dan budaya, beriman dan bertakwa atau berdoa dan berakhlak mulia. Itu modal yang kapasitas yang kita miliki. Selanjutnya rencana evaluasi. Ada 3 rencana dan evaluasi, yaitu adalah kepala sekolah melakukan monitoring jalannya kegiatan. Jadi kepala sekolah itu yang pertama. Yang kedua, kalau kepala sekolah itu biasanya ada halangan, bisa diwakilkan oleh guru pembina pratama atau guru yang senior. Yang kedua, melakukan refleksi dan tindak lanjut. Bapak Ibu, kita ini setiap hari sebenarnya dalam masuk kelas itu harus refleksi. Refleksi bagaimana? Refleksi pelajaran yang disampaikan hari kemarin. Nah, apakah sudah berhasil di dalam tujuan pembelajaran atau belum? Jadi kalau belum berhasil, diulangi sebentar supaya anak-anak mengerti. Setelah itu baru masuk di pelajaran yang lain selanjutnya. Terus membuat angket untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program. Jadi kelemahan kita ini memang kita nggak mau repot biasanya. Nah, untuk mengetahui hasil program itu sebenarnya
Yang pertama paling mudah itu angket. Jadi baik untuk angket dilaksanakan di rombongan guru, terus ada pula angket yang diadakan untuk siswa. Jadi kita akan mengetahui hasil program atau hasil tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya adalah kemungkinan dan tantangan. Nah, ini ada dua juga, yaitu tantangan. Yang pertama, tantangan itu tidak mudah untuk memulai suatu hal yang baru, seperti proses untuk bergerak bersama. Ini biasanya kalau gurunya kurang kompak, yang jelas program itu tidak akan bergerak bersama. Tetapi ini alhamdulillah tempat kita dengan adanya banyak lagi program yang kita dapat kemarin, apalagi kita sudah akreditasi kemarin, kekompakan ternyata dari asesor kita sudah diuji, kekompakan guru-guru itu sudah bagus sekali. Terus yang kedua, mengkondisikan murid untuk selalu positif. Jadi jangan sebanyak anak-anak itu yang mengumpat, anak-anak yang ribut dan macam sebagainya, itu mengkondisikan. Jadi seperti kita lakukan di setiap kelas sudah ada kesepakatan kelas, ya Bapak Ibu. Nah, kesepakatan kelas itulah yang mengatur jalannya pembelajaran yang ada di kelas. Terus yang kedua, rencana solusi. Yang pertama, terus menjalin kolaborasi untuk bergerak bersama, memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid. Jadi apalagi sekarang sedang digaungkan Bapak Ibu model komando. Kalau dulu kita yang membantu siswa untuk berjalannya pembelajaran itu kita kan, kamu harus gini, baca itu, dibuat begini, ini sistem komando. Semua yang ngatur itu guru. Nah sekarang sudah berbeda, jadi tidak lagi dengan sistem komando, ya, dengan model yang lain yang banyak sekali. Salah satunya adalah sport education model. Yang kedua adalah memberikan penjelasan pada murid untuk tetap memperhatikan aturan permainan dan dapat bersifat positif. Sampai di sini masih ada yang bertanya Bapak Ibu? Tidak ada ya? Lanjut kita. Ya, selanjutnya adalah terima kasih. Bapak Ibu, ini tadi paparan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di lingkungan pendidikan kita ini akan terjaga dengan kompak dan selalu berpihak kepada siswa. Jadi jangan banyak lagi timbul dengan isu sosial, bullying, ya. Terus yang paling top itu sekarang bullying. Jadi jangan sekali-kali kita menjustis anak. Menjustis anak itu salah satunya adalah bullying. Jadi seperti itu Bapak Ibu, atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan Bapak Ibu mendapat pahala yang setimpal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sebagai pemateri, bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kesalahan sengaja maupun tidak disengaja, saya sebagai manusia biasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian penyampaian materi pembelajaran SEM oleh Bapak Bambang Sumadi SPD sebagai moderator tutor. Tentunya kita yang mendengarkan dapat
mau memberikan support kepada Bapak Bang, kita bisa menirukan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Bang Sumadi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya setelah selesai usai pemaparan tersebut dalam masalah ini, marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.